benar bahwa terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya. Benar bahwa Rasulullah menyayangi Fatimah, bahkan yang paling mirip dengan Rasulullah itu Fatimah. Gaya jalannya, fisiknya, wajahnya paling mirip dengan Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Sekali Fatimah tertawa, kemudian tiba-tiba sekali menangis, kemudian tertawa. Sampai Aisyah, ibu tirinya, bertanya, apa yang dibisikkan? Kenapa engkau sekali tersenyum, sekali menangis, sekali tertawa? Kata Fatimah, ayahku membisikkan bahwa beliau akan segera meninggalkan dunia ini, maka aku menangis. Lalu kenapa engkau tertawa berikutnya? Karena setelah itu beliau bisikkan, engkaulah wahai Fatimah yang mengikutiku setelah aku meninggal. Jadi orang pertama yang ikut Nabi meninggal adalah Fatimah. Dan memang benar terbukti beberapa bulan setelah Nabi itu Fatimah yang meninggal dunia. Jadi dia tertawa berkumpul segera dengan ayahnya. Fatimah disayang-sayang. Fatimah anak yang paling bungsu. Dan apakah ini indikasi kita harus lebih sayang ke anak bungsu? Tidak. Rasulullah itu sayang pada semua anaknya. Bahkan anak laki-lakinya ketika meninggal dunia, Ibrahim, beliau tidak mampu menahan kuasa dengan menumpahkan air mata. Sampai ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Bukankah engkau melarang kami menangis? Kata Rasulullah, bukan tangisan ini yang kularang, ini tangisan kasih sayang ayah kepada anaknya. Yang kularang adalah tangisan yang berbau ratapan, an-niyaha. Ya Rasulullah sayang semua anaknya, namun yang laki-laki semuanya diambil Allah supaya tidak menimbulkan fitnah seakan-akan ada nabi lain setelah Rasulullah. Anak perempuan kebetulan yang tinggal paling lama bersama Rasulullah ya Fatimah, karena yang lain bakal kawin, Pak. Yang lain itu Ummi Kalsum, Ruqayyah, itu sudah langsung dinikahi dari masa-masa mudanya sampai akhirnya mereka dua-duanya juga dinikahi oleh Utsman bin Affan. Jadi yang paling lama tinggal bersama Rasulullah itu Fatimah. Jadi ini tidak menunjukkan kita harus membedakan kasih sayang. Nanti ini ke depan terbahas tentang salah satu adab juga. Jadi sayangilah semua, sayangi semua. Namun wajar kita anak bungsu kadang-kadang lebih, karena dia paling kecil. Kemudian dia ada abang-abang dan kakaknya. Yang abang-abang sudah capek kita sayangi. Tapi saya lihat biasanya yang paling kita sayang itu anak paling tua. Cuma karena bagah dan duha gak ada sayangnya. Kita habis-habisan kan sama anak paling tua, Pak. Habis-habisan kan, semua mainan semuanya, semua dimilikinya. Yang adik-adiknya kan pakai baju abang, yang adik-adiknya kan main-mainan abang, grek-grek abang, roda-roda abang, semua punya abang. Yang second punya untuk adik semua. Yang paling kita sayang itu malah yang paling tua biasanya. Cuma karena bagah dan duha, akhirnya kita kembali lagi ke yang anak, dan itu tidak membedakan. Kemudian yang kedua, harta tidak boleh, kalau itu bentuknya warisan, tidak boleh kita melanggar syariat. Tidak boleh semuanya kita berikan untuk anak perempuan. Bahkan tidak boleh mewasiatkan harta kita semua untuk anak perempuan. Benar kata Bapak tadi bahwa kadang-kadang kesalahan kita adalah mewasiatkan harta untuk anak perempuan karena menganggap anak perempuan itu yang pelihara rumah, yang pelihara kita waktu sakit. Nanti dia nggak ada kerja, dia harus ada rumah. Dalam hukum Islam, wasiat malah tidak boleh diberikan untuk ahli waris. Kata Rasulullah, la wasiyata li waris, tidak boleh berwasiat harta untuk ahli waris. Kenapa? Karena kalau diwasiatkan harta pada ahli waris, nanti double dengan warisan. Jadi waktu kita bilang, ni rumahnya untuk anak perempuan, ini si yang paling kecil nih, rumah ini untuk ini. Ketika rumah kita berikan untuk anak ini, nanti waktu bagi warisan dia dapat lagi. Disitulah sumber kebencian abang-abangnya. Oh, kalau abangnya mengatakan kamu nggak boleh dapat lagi warisan, sudah dapat rumah, termasuk pelanggaran syariat juga, karena tidak mau membagi warisan sesuai dengan hukum Allah. Jadi ada berapa pelanggaran di situ. Wasiat pun kalau mau diberikan ke satu orang dari anak-anak kita, kalau anak perempuan, itu tidak boleh melebihi 1/3 dan harus sepersetujuan dari semua ahli
waris. Tanya dulu sama abang-abang, boleh rumah ini untuk si adik yang perempuan, tapi tidak boleh lebih sepertiga. Makanya hati-hati, sebaiknya jangan meruncingkan masalah dengan memberi harta hanya kepada satu orang.